Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan membahas terkait materi hidrosfer ya, yaitu tentang air ya. Kenapa Bapak buat video seperti ini? Karena banyak pertemuan kita yang terpotong ya. Jadi biar supaya kalian bisa pelajari di rumah, bisa kalian ulang-ulang sampai kalian paham. Seperti itu ya. Tolong kalian catat, tolong kalian pelajari materi ini karena materi ini akan Bapak gunakan juga untuk ujian UAS nanti. Seperti itu ya. Oke, tidak usah berlama-lama, kita mulai pembelajaran ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi yang pertama kita akan bahas yaitu siklus air. Ya, kita lihat di sini siklus air. Nah, siklus air ini adalah siklus yang dipelajari dalam materi hidrosfer. Ingat ya, jadi siklus air itu dipelajari dalam materi hidrosfer. Nah, apa sih hidrosfer? Yaitu lapisan air yang berada di bumi. Ingat ya, lapisan air yang berada di bumi. Jadi hidrosfer itu adalah ilmu pengetahuan yang mendalami atau mempelajari tentang air di bumi. Gitu ya. Nah, air di bumi itu kan ada banyak ya. Kalau kita lihat, misalkan contoh, ada air sungai, ada air danau, ya kan? Ada air laut, ada air tanah, dan lain-lain. Nah, itu semua akan dipelajari di materi hidrosfer ini. Gitu ya. Jadi sekali lagi, hidrosfer adalah lapisan air yang berada di bumi. Dia mempelajari tentang segala macam ya air yang ada di bumi. Entah itu dari asalnya sampai siklus peredaran airnya. Ya. Oke, kita coba lihat fakta dari air itu sendiri. Nah, jadi anak-anak semua, bahwa air di bumi itu sifatnya tetap ya, hanya dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya melalui sebuah siklus air ya. Nah, air di bumi itu memiliki volume sekitar 332,5 juta mil kubik ya. 97% air di bumi berupa air asin. Jadi jumlah air di bumi itu tetap ya, karena mengalami siklus dari dulu sampai sekarang. Jumlah air di bumi itu tidak bertambah dan tidak berkurang gitu ya. Jumlahnya tetap. Dia mengalami siklus penguapan, pembentukan awan sampai terjadi hujan dan kembali lagi ke lautan. Seperti itu terus menerus dari dahulu sampai sekarang gitu ya. Jadi kenapa air itu tetap ada? Karena dia mengalami siklus yang cukup panjang ya, siklus hidrologi namanya. Jadi air itu tidak akan pernah habis ya. Gitu. Oke. Selanjutnya, nah, di sini kita lihat ya, tadi Bapak bilang air itu mengalami siklus yang panjang, yang dimana siklus ini membuat air itu keberadaannya melimpah ya di permukaan bumi. Nah, berawal dari sebuah evaporasi, yaitu proses penguapan air ya, dari entah itu permukaan laut ya kan, atau dari sungai atau dari danau, itu disebut sebagai evaporasi ya. Nah, berbeda halnya dengan transpirasi. Nah, kalau evaporasi kan dia airnya itu menguap dari air permukaan ya, seperti laut, sungai atau danau. Nah, kalau transpirasi itu dia airnya menguap dari tumbuhan. Jadi tumbuhan juga menghasilkan uap air ya, yang nantinya dia akan menjadi sebuah awan ya. Nah,
Ada juga evapotranspirasi nih. Nah, kalau evapotranspirasi itu gabungan dari evaporasi dan transpirasi atau dari tumbuhan. Jadi ada ditambah ya di jumlah penguapan yang dari air permukaan ditambah dengan penguapan dari tumbuhan, jadilah evapotranspirasi gitu. Nah, kalau kondensasi ini adalah gabungan ya, gabungan sorry, bentar ya, Bapak akan setting dulu ininya. Oke, nah Bapak akan setting dulu sebentar biar supaya ada lasernya. Nah, sip, bentar ya. Nah, kita balik lagi ya ke kondensasi. Tadi sudah sampai kondensasi, bahwa kondensasi ini adalah bentuk yang tadinya uap air yang dari tumbuhan ataupun dari air permukaan menjadi gumpalan awan ya, terkondensasi ya, yang dari uap ya menjadi awan. Nah, awan inilah yang cikal bakal nanti akan menurunkan hujan ketika uap airnya itu sudah betul-betul banyak yang tersimpan di dalam air ya. Akhirnya dia akan jenuh air dan muncullah hujan seperti itu ya. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, tadi kan awan itu sudah terbentuk ya dari proses evaporasi ya, penguapan. Nah, awan itu bisa berpindah ya. Siapa yang memindahkan? Siapa yang yang membuat awan itu bergerak? Nah, angin meniup, awan itu bergerak. Ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Tadinya awannya ada di atas permukaan air laut nih. Ternyata pindah ke daratan. Jadilah hujan ketika memang awannya itu sudah mengandung banyak air. Kayak gitu ya. Nah, sudah sampai ke daratan sini. Nah, terjadilah presipitasi disebutnya ya. Akhirnya turun hujan. Turun hujan ini ada yang airnya meresap ke dalam tanah, disebut sebagai infiltrasi. Ada yang airnya itu dia meluncur di atas permukaan tanah, itu disebut sebagai air limpasan atau runoff ya, gitu ya. Jadi sekali lagi, awan yang sudah menjadi uap air yang sudah menjadi awan ini terkondensasi, dia pindah ya, karena tertiup angin, pindah ke daratan, akhirnya turunlah hujan. Nah, hujan yang turun ini ada yang menyerap ke dalam tanah kembali, yaitu infiltrasi. Ada yang melalui aliran permukaan, melalui sungai, selokan, dan lain-lain. Itu disebut sebagai air limpasan atau runoff. Ya. Oke, sampai sini kita lanjut. Nah, jadi siklus pendek itu terbagi menjadi beberapa macam ya. Ada siklus air pendek, ada siklus air pendek, ada siklus air sedang, ada siklus air panjang. Nah, di sini kalau siklus air pendek, air yang ada di permukaan seperti air laut ya. Nah, ini terevaporasi oleh sinar matahari, maksudnya menguap. Setelah menguap, jadilah awan. Itu disebut sebagai proses kondensasi yang seperti tadi. Tapi dia turun hujannya tidak ada adveksi, tidak ada perpindahan ya, dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, tidak ada perpindahan. Nah, dia langsung turun di air laut itu lagi, di daerah laut lagi. Jadi penguapannya dari laut turun lagi di laut. Nah, ini adalah siklus pendek ya, langsung mengalami presipitasi. Oke, kita lanjut. Nah, kalau siklus sedang, di sini ada siklus sedang, kita lihat. Oke, kalau siklus sedang ini adalah siklus yang dimana dia penguapannya seperti tadi yang di awal ya, entah dari laut, entah dari tumbuhan, entah dari sungai atau danau, dan terjadilah kondensasi, lalu pindah ke daerah yang lebih tinggi atau daratan, yaitu disebut sebagai adveksi ya, perpindahan awan itu adveksi oleh angin.
Nah, selanjutnya ketika awan itu memang sudah jenuh air, dia akan menurunkan hujan, yaitu disebut sebagai presipitasi, sampai ada yang masuk ke dalam tanah yaitu infiltrasi, dan air limpasan di permukaan runoff gitu. Nah, gabungan antara evaporasi atau penguapan yang ada di laut dan penguapan yang ada di darat seperti dari tumbuhan ini, nah itu disebut sebagai evapotranspirasi. Tadi seperti di awal kurang lebih begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, oke, kita lihat ya di sini. Nah, kalau siklus panjang itu sebenarnya hampir sama ya, seperti siklus sedang tadi. Cuman dia bedanya, dia itu S-nya bisa mencapai ke ketinggian maksimum dari daratan itu sendiri, yaitu adalah pegunungan, sampai ke pegunungan. Bahkan sampai mengeluarkan salju. Nah, ada di Indonesia satu gunung yang punya salju, Gunung Jayawijaya ya. Nah, itu sampai dia mengeluarkan atau membentuk sebuah salju glacier. Gitu ya. Jadi seperti sama berawal dari evaporasi, lalu terkondensasi, dan ada evapotranspirasi antara penguapan di air permukaan dan tumbuhan. Lalu ada transpirasi dari tumbuhan, lalu presipitasi sama ya, pergerakan ini tetap sama, runoff dan infiltrasi masih sama, tapi dia tambahannya itu dia sampai ke puncak gunung, yaitu salju atau glacier gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke perairan darat. Gini ya. Jadi perairan itu ada yang di laut, ada yang di darat. Jadi kalian jangan menganggap air itu laut ya, perairan itu laut. Jadi kalau air di laut itu namanya perairan laut. Beda nanti konsep pembelajarannya. Itu nanti akan kita bahas juga di akhir. Ada perairan laut itu namanya. Nah, sekarang kita masuk ke perairan darat. Nah, perairan darat ini adalah segala macam ya perairan yang ada di wilayah darat. Ya, contohnya air tanah atau air permukaan. Nah, air tanah itu berarti air yang tersimpan di dalam tanah, sedangkan air permukaan itu adalah air yang ada di permukaan darat. Contoh, air sungai, air danau itu kan ada di darat ya, tapi memang dia punya jalurnya. Ya, punya wadahnya, tapi dia ada di darat. Gitu. Kalau air tanah itu dia tersimpan di dalam tanah dan biasanya diambil oleh manusia untuk kebutuhan hidup. Itu ya, untuk mandi dan segala macam. Nah, kita coba lihat. Nah, ini air tanah ya. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam ruang antara butir tanah yang meresap ke dalam tanah. Jadi di dalam tanah. Jadi air sumur itu sebenarnya air tanah ya. Kita memanfaatkan air tanah, bor sumur, terus kita ambil airan. Itu air tanah namanya. Air yang tersimpan di dalam tanah. Ya. Kita lanjut. Nah, ini ya. Nah, ini adalah gambaran dari air tanah itu sendiri. Nah, kalian bisa baca. Nah, di sini awalnya kan ada hujan tadi ya. Hujan, terus ada yang meresap ke dalam. Ini namanya infiltrasi ya. Infiltrasi ini nanti dia akan mengendap nih, ya, mengendap. Nah, setelah mengendap, tersimpan di dalam tanah, diambil oleh manusia. Nih, dibuat sumur bor misalkan ya. Nah, ditimba. Nah, ini berarti dia sudah memanfaatkan air tanah gitu. Nah, air tanah juga ada yang dangkal nih, kayak gini nih, dangkal nih. Ada yang dalam. Ya, ada yang sedang. Nah, kalau air tanah dangkal ini adalah disebut sebagai air tanah freatis. Ya. Kalau air tanah dalam itu air tanah artesis. Ya. Jadi kalau misalnya yang dangkal itu freatis, kalau yang dalam itu artesis. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada jenis-jenis tanah ya, jenis-jenis air tanah. Ada 4, ada air tanah meteorik, ada air tanah tubir, air tanah juvenil, dan air tanah fosil. Nah,
Di keempat air tanah ini memiliki sumber yang berbeda-beda. Seperti contoh, air tanah meteorik itu air tanah yang berasal dari proses presipitasi. Air hujan yang bercampur dengan debu dan meteoritnya. Seperti biasalah, dia itu sumbernya dari air hujan yang bercampur dengan debu meteorit, ya, batu-batuan. Nah, ada juga air turbin, air tanah yang tersimpan di dalam perut bumi, ya. Jadi dia tersimpan di dalam perut bumi seperti air yang tersimpan di dalam batuan sedimen. Nah, gitu ya. Jadi dia tersimpannya itu di celah-celah batuan sedimen, gitu. Nah, air tanah juvenil, jadi dia itu berupa mata air panas kalau juvenil, ya. Air panas dia itu kan di dalam, ya, di dalam perut bumi, ya, yang naik ke permukaan karena gas magma yang dilepaskan oleh geyser. Nah, ingat ya. Jadi kalau air tanah juvenil itu air tanah yang berupa air panas, ya, yang tersimpan dan keluar didorong oleh gas-gas magma, gitu ya. Dan yang terakhir adalah air tanah fosil. Nah, ini air tanah yang terperangkap dalam rongga-rongga batuan dan tetap tinggal dalam batuan sejak penimbunan terjadi, gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada nanti latihan, ya, di akhir kalian kerjakan. Nah, selanjutnya yaitu adalah sungai, ya. Di air darat tadi Bapak bilang ada air sungai, ada air danau, ada rawa, ya. Itu disebut sebagai perairan darat karena memang lokasinya di daerah daratan. Nah, air sungai itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada hulu, ada tengah, dan hilir. Hulu itu bagian atas, tengah itu bagian tengah, tengah-tengahnya, hilir itu bagian bawah. Jadi air itu mengalir dari hulu ke hilir, gitu ya. Nah, ini ciri-cirinya bisa kalian baca. Kalau hulu itu terletak di wilayah dataran tinggi, ya, nih, kayak contoh di daerah pegunungan, dia cirinya itu memiliki kemiringan lereng yang cukup besar. Erosi sungainya juga tinggi. Kenapa? Karena dia deras. Ya, kalau ada yang pernah main ke daerah-daerah Curug tuh di Bogor, ya, dia deras mengalir ke wilayah Depok, Cibinong sampai Jakarta. Nah, itu dia deras, ya, air sungainya. Nah, kalau di wilayah tengah, dia terletak di wilayah yang landai, ya, pengendapannya tinggi. Nah, kalau di tengah dia udah mulai mengendap karena air sungainya itu sifatnya itu dia sudah tidak terlalu deras, ya, dan membawa banyak endapan. Ya, endapan itu maksudnya adalah kayak kerikil, batu, lumpur, pasir, tanah, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, dasar sungainya berbentuk huruf U. Kalau yang hulu tadi berbentuk huruf V. Gitu ya. Dia kayak U. Nah, ini kayak U, ya. Dia terbentuk. Nah, lanjut ke hilir. Nah, hilir itu di bagian bawah nih. Jakarta itu termasuk ke hilir. Ya, kita bagian bawahnya. Nah, aliran sungainya sangat lambat. Ya, sangat lambat, dekat dengan laut, ya, langsung berbatasan dengan laut. Terus banyak dijumpai kelokan sungai terdapat di delta dan estuari. Nah, maksudnya delta tuh yang seperti ini nih, ya. Nih dia seperti perbatasan antara sungai dengan lautan. Nah, terbentuknya segini. Endapannya banyak banget. Jadi dia tuh banyak endapan seperti contoh tanah, pasir, ya, lumpur, dan lain-lain. Semakin banyak endapannya karena dia di bagian bawah. Oke, lanjut. Nah, ini bentuk-bentuk daerah aliran sungainya, ya. Ada yang bentuknya bulu burung, radial, dan paralel. Nah, ini kalian bisa baca aja, ya. Kalau bentuk bulu burung seperti ini, dia percabangannya langsung ke sungai utama. Nah, ini kan cabang-cabang langsung, ya. Sedangkan kalau radial itu dari sungai utama bercabang lagi dan bercabang lagi. Ya, ini sungai utamanya misalkan. Nah, dia punya cabang dan punya cabang lagi. Gitu. Nah, ini kalau yang paralel seperti ini, kurang lebih, ya. Paralel itu biasanya dia punya sungai utama tapi pendek, sungai utamanya pendek, dan punya 2 cabang di antara sungai utamanya itu mengalir ke dalam sungai utama. Seperti itu. Kalian ntar bisa baca aja ini. Nanti kalau misalnya kecepatan bisa kalian skip, ya. Kalian baca-baca dulu. Nah, ini, ya, jenis-jenis sungai, ya, tadi, ya. Kita belum bahas jenis-jenis sungainya. Jenis-jenis sungai ada 3, ada sungai permanen,
ada sungai periodik dan sungai ephemeral. Nah, kalau sungai permanen itu selalu ada air, udah pokoknya intinya itu. Selalu ada air yang konstan setiap tahunnya, selalu ada air, mau dia musim panas, mau dia musim hujan, dia tetap ada air terus. Nah, kalau sungai periodik itu dia sungai yang ada airnya itu hanya kalau musim hujan aja. Gitu. Hanya musim hujan dia sungainya itu deras gitu. Sedangkan ketika musim kemarau dia sungainya mungkin kering atau sedikit airnya gitu ya, sedikit, antara kering dan sedikit gitu, bukan kering banget gitu ya. Nah, kalau sungai ephemeral dia sungai terisi air jika terjadi hujan aja dan benar-benar kembali kering kalau misalnya dia kemarau. Jadi kalau hujan doang udah gitu ya. Kalau periodik kan kalau dia hujan airnya deras nih, airnya banyak, tapi kalau nggak hujan dia airnya nggak kering tapi lebih ke sedikit ya, sedikit gitu. Tapi kalau musim kemaraunya panjang banget ya dia bisa kering. Sedangkan kalau sungai ephemeral itu dia adalah sungai yang terisi air ketika hujan aja, dan ketika hujannya sudah tidak hujan ya dia kering lagi nanti. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini kalau berdasarkan sumbernya ya. Kalau sungai hujan tadi, sungai kalau dari air hujan itu namanya sungai hujan. Kalau sungainya itu akibat dari lelehan pencairan es, nah itu namanya sungai gletser. Kalau campuran antara keduanya itu berarti namanya sungai campuran. Gitu. Ini berdasarkan sumbernya ya. Nah, ini nggak usah dibahas dulu ya, karena ini nggak Bapak masukkan ke dalam ujian. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri. Nah, jadi di sini ada pola aliran sungai ya, ada yang disebut dendritik. Nah, seperti itu tuh, seperti akar ya, akar tanaman. Ada trelis, trelis itu di antara dua tebing. Terus radial, radial itu biasanya dia menuruni gunung ya. Sentripetal, sentripetal itu terpusat di dalam lembah ya, terpusat di dalam lembah. Terus ada rektangular. Rektangular itu seperti kotak rektangle, kotak-kotak ya. Dia punya bentuknya itu sudut ya, sudut, membentuk sudut-sudut. Nah, di sini ada jenis yang lainnya, yaitu adalah paralel. Nah, paralel seperti kayak ubur-ubur ya, apa namanya, ubur-ubur di laut ya, ya. Nah, terus anular tuh, anular itu seperti dia di dalam lembah, tapi lembahnya itu biasanya kawah gunung dia. Ya, jadi tengah-tengahnya itu biasanya kawah. Nah, atau pinet. Nah, pinet itu biasanya dia berbentuk seperti duri-duri seperti itu ya. Seperti bentuknya itu pinus ya. Pinus. Oke, lanjut. Nah, ini manfaat sungai bisa kalian baca sendiri ya, penyediaan air untuk kehidupan, pembangkit listrik, dan lain-lain, banyak. Nah, ini nanti kalian kerjakan di akhir. Oke, nah ini ada danau ya. Nah, danau ini juga termasuk sebuah perairan ya, disebut sebagai perairan darat. Nah, perairan darat ini, kalau danau bedanya sama sungai, kalau sungai kan terus mengalir ya. Kalau danau itu biasanya dia terperangkap oleh daratan. Ya, terperangkap oleh daratan. Wilayah air yang cukup luas yang terperangkap oleh daratan itu. Nah, ini jenis-jenis danau ya. Jenis-jenis danau itu ada danau air tawar dan danau air asin. Nah, gitu ya. Berdasarkan jenis airnya gitu. Kalau air tawar ya berarti air yang rasanya tidak ada rasa ya. Kalau air asin ya berarti rasanya asin gitu ya kan. Oke, lanjut. Nanti kalian bisa di skip, di pause, maksudnya di pause kalau terlalu cepat gitu ya. Nah, di sini, nah kalau berdasarkan proses terbentuknya, kalau tadi kan berdasarkan jenis airnya ya, ada air asin dan air tawar. Nah, sekarang kalau berdasarkan terbentuknya itu ada 6. Ada danau tektonik, berarti dia terbentuk akibat dari aktivitas tektonik lempeng.
Ya, ada danau vulkanik ya. Danau vulkanik ini akibat dari proses vulkanis ya, letusan gunung. Nah, ada danau tektonik dan vulkanis, jadi dua-duanya antara gunung iya, tapi pergeseran lempeng juga iya. Danau glasial itu danaunya bisa terisi air akibat dari si esnya itu dia sudah mencair jadi air dan menggenang ya, jadi danau yang cukup luas. Danau Kars itu biasanya dia danaunya itu di daerah bebatu batu-batu kapur. Kars itu kan kapur ya, batu kapur. Jadi dia akibat dari erosi batuan kapur. Ya, erosi batuan kapur terus airnya itu tertimbun di tengahnya. Ya, kayak danau Otjikoto. Nah, ada danau terbendung. Kalau danau terbendung ini danaunya benar-benar dia terbendung oleh daratan-daratan di sekitarnya. Kayak danau Laut Tawar ini ya. Oke, kita lanjut. Manfaat danau ya, kalian bisa baca sebagai bagian dari ekosistem air tawar dan lain sebagainya. Kalian bisa baca sendiri nanti. Kayak ini nanti ada tugas untuk terakhir kalian. Nah, ini rawa ya, terakhir ya. Ada rawa. Rawa ini dia adalah salah satu bentuk perairan juga. Perairan yang ada di daratan ya. Biasanya dia dijumpai berbagai macam tumbuhan-tumbuhan rumputan dan lumpur ya, relatif lumpur ya bawahnya itu. Dan biasanya dia di tempat tinggali oleh beberapa macam satwa. Oke. Nah, ini jenis rawa ya. Ada rawa swam, mars, bok, dan rawa pasang surut. Nah, ini kalian nanti bisa baca apa itu swam, mars, bok, rawa pasang surut ya. Nanti kalian baca sendiri, ini teori-teorinya. Nah, ini ya. Ini gletser, kalian bisa lihat bahwa tadi kita udah bahas sebuah es yang mencair bisa membentuk sebuah danau ya, kalau memang proses pencairannya terus-menerus secara masif. Kita lihat dari tahun 1938 sampai 2009 ini ya. Nah, lihat air danaunya semakin terisi. Ya, gitu ya. Nah, ini konservasi air tanah dan das. Kalian bisa baca, ini lebih ke teori sih ya. Kalian bisa baca sendiri karena ini semuanya adalah bacaan-bacaan yang bisa kalian pahami secara mandiri ya. Kalian yang penting mau baca, itu intinya. Yang mau baca ini secara teknis sih. Ya, intinya kalau konservasi itu adalah berarti dia mau upaya untuk menjaga kualitas. Konservasi itu berarti kalau konservasi air tanah berarti mau menjaga kualitas air tanahnya gitu. Kalau konservasi das berarti mau menjaga air sungainya gitu ya. Nah, ini kalau perairan laut ya. Nah, tadi kita berbicara beberapa kali perairan yang ada di darat, yaitu perairan darat. Nah, sekarang kita akan berbicara terkait dengan perairan laut. Nah, perairan laut ini adalah perairan yang dia adalah titik terakhir terendah. Jadi dari sungai ya, dari gunung turun melalui sungai dan muara akhirnya adalah laut. Gitu ya. Nah, kalian bisa baca pesisir di laut itu ada dua, yaitu ada daerah pesisirnya dan daerah lautannya. Nah, daerah pesisirnya ini adalah daratan di tepi laut. Kalian sering ya palingnya menjumpai pantai. Nah, itu daerah pesisir namanya. Nah, kalau laut itu sendiri tubuh air asin yang luas. Nah, ini biasanya daerah wilayah yang sudah mulai dalam nih. Kalau pantai kan masih dangkal ya. Kalau laut itu udah mulai perairannya dalam. Gitu. Lanjut. Nah, oke, di sini ada klasifikasi laut ya berdasarkan kedalamannya. Nah, ada zona littoral. Nah, zona 0 meter berarti ini daerah pantai nih yang biasa kita main ya kan. Kalian main ya di daerah-daerah pantai. Nah, itu ya. Itu yang membuat zona littoral ini menjadi zona yang aman untuk kita bermain di daerah pantai atau laut gitu ya. Nah, selanjutnya ada zona neritik. Nah, zona neritik ini adalah zona yang udah mulai semakin dalam ya. Kedalamannya kurang lebih 200 meteran, yang dimana sinar matahari itu masih dapat menembus. Ingat, masih dapat menembus banyak tumbuhan dan hewan laut di zona ini. Jadi,
kalau di mana matahari itu masih menembus, kemungkinan keanekaragaman itu masih banyak. Tumbuhan, ikan-ikan, terumbu karang itu masih sangat memungkinkan untuk hidup. Kita lanjut lagi ke laut yang lebih dalam, yaitu 1.800 meter, itu zona batial dari 200 sampai 1.800. Nah, itu sinar matahari masih dapat menembus banyak tumbuhan dan hewan laut di zona ini. Nah, jadi di zona batial juga masih banyak hewan dan tumbuhan. Karena apa? Karena sinar matahari masih dapat menembus, mereka juga masih punya penerangan, ya. Oksigen dan tekanan air laut pun belum terlalu tinggi. Nah, terakhir adalah zona abisal. Nah, zona abisal ini biasanya zonanya ini lebih dari 1.800 meter, ya, yang dimana zona ini tidak ada cahaya matahari lagi, sehingga gelap. Itu yang menyebabkan hewan-hewan itu sudah tidak beraneka ragam, hanya hewan-hewan tertentu saja yang bisa hidup di sini, ya, seperti hewan predator dan hewan-hewan pengurai. Gitu. Nah, klasifikasi laut ya berdasarkan letaknya itu ada laut tepi, ada laut pertengahan, dan laut pedalaman. Kalian bisa baca ya nanti laut tepi itu adalah laut apa ya, yang terletak di tepi benua, dan laut pertengahan itu adalah laut yang terletak di antara dua benua. Laut pedalaman itu adalah danau air asin yang sangat luas dan segala macam ya itu gitu ya. Nah, itu laut berdasarkan letak terhadap benuanya. Nah, ini kalian tolong pahami ya, nanti Bapak juga masukkan juga ini di dalam soal. Ada morfologi dasar laut ya. Nah, kalau yang masih di daerah dekat dataran dan dia sedikit miring, itu disebut sebagai paparan benua. Kalau dasarnya itu namanya dasar samudra, dia bisa dibilang lantai samudra. Ada juga gunung-gunung di dalam laut, itu namanya gunung bawah laut ya. Jadi kalian jangan berpikir gunung itu cuma ada di daratan, tapi di bawah laut itu ada gunung juga kok. Nah, terus ada seperti pematang-pematang bawah laut ya, itu namanya pematang tengah samudra. Ada juga yang menjorok ke dalam ya, patahan, dan dia memiliki titik terdalam lautan, yaitu disebut sebagai palung laut ya. Nah, lalu ada yang sangat miring. Kalau paparan benua kan dia masih agak landai ya, tapi kalau dia udah miring sekali itu disebut sebagai lereng benua gitu ya. Oke, kita lanjut. Gerang pasang dan surut air laut kalian bisa baca aja ya. Nah, ini ya faktor gerakan ombak kalian bisa baca. Kenapa bisa ada ombak yang kencang, kenapa sih bisa ada ombak yang berbahaya banget ya, seperti kayak di pantai Laut Jawa ya, selatan, bagian selatan itu dia. Kenapa gelombangnya tuh sangat besar? Itu karena memang di sana tuh anginnya kuat ya, salah satunya. Oke, lanjut. Nah, ini arus laut ya. Banyak faktor gerakan arus laut ya, gerakan angin dan sebagainya macam, kalian bisa baca. Nanti kalian baca sendiri aja, kalian sambil pause. Nah, ini nanti kalian bisa kerjakan ya, nanti di bagian akhirnya. Nah, batas teritorial dan landas kontinen ya, ini yang terakhir slide-nya. Nah, ini batas teritorial itu berarti kurang lebih dia ada, bentar. Ini ada jaraknya juga nih. Nah, jadi batas teritorial itu adalah batas di 12 mil. Nah, di sini adalah teritorial suatu negara atau suatu wilayah. Nah, ada juga zona ekonomi eksklusif. Ini juga masih menjadi landasan kontinental. Maksudnya landasan kontinental itu adalah apa? Suatu negara punya wewenang dan kuasa penuh atas zona ini. Apabila ada kapal-kapal yang melintas dan mencuri ikan, maka bisa langsung ditindaklanjut, ya. Entah itu diserang atau segala macam dalam mempertahankan wilayah. Nah, ada juga nih di sini batas laut lepas. Nah, kalau laut lepas itu kurang lebih dia udah lebih dari 200 mil ya. Biasanya dia 200 mil sampai 350 mil. Nah, itu laut lepas, dia biasanya kapal boleh lewat sampai 350 mil dengan izin tertentu. Nah, baru laut lepas dan area laut lepas yang benar-benar kapal itu boleh lalu lintas
bisa dibilang sebagai zona internasional. Nah, jadi siapapun boleh melintas. Nah, ini ya sebuah regulasi atau aturan ya dari batasan laut teritorial itu ya, ada di batas laut teritorial Indonesia ditarik dari garis ujung pulau, pulau atau pantai terluar dengan jarak 12 mil. Itu ya. Itu terdapat di Deklarasi Juanda ya, tanggal 13 Desember 1957. Nah, ini kalau zona ekonomi eksklusif ZEE itu dia adalah batasan ya, untuk menentukan batasan laut zona ekonomi. Jadi itu adalah batas yang dimana batas ini ditarik 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Nah, ini ya. Nah, segala sumber daya hayati maupun sumber daya alam lainnya di wilayah ZEE menjadi hak eksklusif NKRI. Jadi, hak suatu negara kalau masih ZEE itu. Nah, ini ya, kalian bisa baca aja landasan kontinental itu apa, ya. Nah, ini ya, manfaat perairan laut kalian bisa baca aja manfaat untuk apa aja ya. Dia bisa menjadi sebuah objek wisata bahari dan segala macamnya. Nih, potensi sebaran ikannya kalian bisa baca. Nah, ini ada pencemarannya ya. Kalian bisa baca kerusakan air laut ya, dan proses konservasinya. Tadi ya, konservasi itu berarti upaya untuk menjaga kualitas air lautnya, bisa dengan menanam tanaman bakau dan segala macam untuk menahan abrasi, menjaga agar daratan itu tidak terkikis oleh ombak dan lain sebagainya. Jadi konservasi itu adalah upaya untuk menjaga. Nah, lembaga-lembaga penyedianya ini ya, lembaga-lembaga penyedia informasi-informasi tentang hidrologi, kelautan dan sebagainya macam, perairan itu ada di Kementerian PUPR ya, ada juga di BIG, Badan Informasi Geospasial. Ya, nah itu merupakan lembaga-lembaga yang menyediakan data-data hidrologi atau perairan. Oke, cukup sekian untuk pembelajarannya terkait dengan hidrologi. Tolong kalian pelajari semua tugas-tugasnya, tolong dicoba di rumah ya, kalian pelajari. Ini adalah PPT terakhir kita di semester genap ini. Jadi tolong kalian pelajari bab atmosfer dan bab hidrosfer ya, untuk bahan ulangan akhir semester nanti. Apabila nanti kita ada pertanyaan, boleh di chat secara pribadi atau boleh bertanya langsung nanti di kelas. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.